Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Daniel. Kali ini saya Robi Ramdan Cayana dan rekan saya Tanius Novensius akan mempresentasikan terkait apa yang sudah kami diskusikan tentang produk kami, yaitu MetaFit. Nah, yang pertama ini identifikasi profil sasaran. Yang pertama itu ada customer persona, lalu ada segmenting, dan juga positioning dan targeting. Nah, untuk customer personanya ini kita memilih Bapak Ridwan. Bapak Ridwan ini pria berusia 70 tahun yang terbiasa aktif untuk berolahraga. Nah, dan problemnya ini Bapak Ridwan ini tidak ingin seperti rekan-rekannya yang lain, dia ingin tetap terus beraktivitas tanpa terkekang oleh usia. Nah, dan tujuannya sendiri agar bisa selalu beraktivitas dimanapun dan kapanpun. Lalu berikutnya untuk kepribadian merek. Nah, berikut ini adalah logo dari produk kami, yaitu MetaFit, yang meningkatkan metabolisme tubuh. Lalu slogannya itu meningkatkan metabolisme tubuh. Dan warna dominan dari MetaFit ini, kami mengambil warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena MetaFit ini selaras dengan warna hijau yang melambangkan kesehatan dan menciptakan suasana yang ramah. Lalu berikutnya ada brand ambassador yang kami pilih. Kami memilih Dia Permatasari. Mengapa? Karena Dia Permatasari ini adalah seorang model yang merupakan cerminan dari produk kami sendiri. Karena jiwa mudanya yang masih terpancar hingga saat ini. Dari penampilannya yang terlihat sangat belia dan sangat bugar. Oleh sebab itu kami memilih Dia Permatasari menjadi brand ambassador dari produk kami. Lalu berikutnya untuk segmentasi dari produk kami ini tidak memandang gender pria ataupun wanita, berfokuskan kepada lansia di atas 50 tahun. Dan targetingnya sendiri, target produk kami adalah lansia yang memiliki permasalahan di sendi-sendi dan otot tulang. Nah, lalu ada lansia yang gemar beraktivitas namun ingin tetap menjaga tubuhnya agar tetap bugar. Nah, untuk positioningnya sendiri, MetaFit ini sebagai suplemen yang premium, lalu mengajak konsumen untuk bisa beraktivitas tidak terkekang oleh usia. Lalu Selanjutnya ada bauran pemasaran. Selanjutnya. Yang pertama itu ada periklanan. Untuk periklanan sendiri, pada jenis iklannya itu kami mengambil iklan penawaran dan iklan layanan masyarakat. Mengapa ngambil ini? Karena MetaFit itu menawarkan barang dan juga produk ini tuh termasuk jenis iklan penawaran yang bertujuan agar dibeli oleh para lansia dan pensiunan pekerja, dan juga ditujukan kepada pasar sasaran ini untuk mengajak mereka hidup sehat walaupun bukan pada usia yang produktif lagi. Lalu untuk tipe perikanannya itu menggunakan coba atau customer oriented brand advertising, dengan mengajak konsumen untuk sadar mengenai produk MetaFit ini yang dapat membentuk sikap positif bagi mereka dan membuat pikiran konsumen itu teralihkan menuju arah pertimbangan positif dari produk tersebut. Dan juga karena tipe ini juga digunakan untuk meningkatkan brand awareness pada konsumen. Lalu untuk daya tarik perikanan sendiri itu kami mengambil dua, yaitu less than perfect appeal dan juga yacht appeal. Mengapa memilih ini? Karena produk ini tuh memberikan manfaat dan sisi positif bagi pasar sasaran MetaFit yang sudah mulai ringkih pada tubuhnya, dengan membentuk pola hidup yang lebih sehat sehingga dapat memperkuat tubuh mereka menjadi lebih prima. Dan juga hal ini tuh dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka terhadap produk MetaFit tanpa ada keraguan. Lalu untuk citra iklannya itu untuk profesi itu tidak secara spesifik merujuk pada profesi pekerjaan, melainkan si produk ini itu dikhususkan atau diutamakan untuk para pensiunan kerja dan lansia. Untuk kotanya itu di seluruh kota di Indonesia dengan kategori produk suplemen untuk memperkuat tubuh bagi lansia, dan produk ini bertipe multi suplemen. Selanjutnya. Yang kedua itu ada promosi penjualan. Untuk promosi penjualan itu yang pertama ada kategori promosi, kita itu ngambil promosi hadiah langsung.
Kenapa ngambil ini? Karena untuk memberikan sebuah diskon pembelian produk berupa hadiah ataupun yang ada di dalam paket pembelian dengan segera. Lalu yang kedua ada jenis promosi. Kita mengambil promosi konsumen. Kenapa memilih promosi konsumen? Karena produk ini tuh diarahkan atau dituju langsung kepada konsumen guna mempercepat proses keputusan pembelian produk ini. Lalu untuk promosi konsumen yang digunakan itu ada dua. Yang pertama pemberian sampel. Kenapa harus itu? Biar mereka itu bisa uji coba produk selama 1 minggu untuk merasakan manfaat yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada kupon diskon, diberikan itu kepada konsumen bisa melalui e-commerce atau juga melalui pelanggan yang selalu membeli produk Metafit berturut-turut selama 1 bulan dengan syarat menceritakan stok pembelian. Lalu Metafit juga melakukan percobaan yang tujuannya itu memberikan hasil terbaik dan menghilangkan keraguan dari produk ini, dan juga bisa untuk meningkatkan jumlah pembelian. Lalu adanya percobaan Metafit ini tuh dapat diberikan garansi percobaan kepada konsumen selama 1 minggu untuk merasakan manfaat yang dihasilkan pada produk ini, dan juga produk ini tuh bisa dirasakan lebih jika dibantu dengan melakukan aktivitas olahraga. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pemasaran langsung. Di pemasaran langsung itu kita memilih dua, yaitu penjualan tatap muka atau face-to-face selling, dan juga pemasaran online atau online marketing. Untuk penjualan tatap muka itu agar konsumen itu bisa bertanya secara langsung mengenai produk Menafit, dan untuk pemasaran online itu biar konsumen bisa mencoba produk ini dengan mudah tanpa perlu datang langsung ke tempat untuk membeli. Selanjutnya, untuk yang keempat itu ada penjualan persona. Kita itu memilih order creators dan aliran informasi dua arah. Memilih kedua ini tuh yang pertama itu karena bisa membujuk customer untuk mempromosikan produk kita yang pada akhirnya mengarah ke penjualan. Jadi hal ini tuh bisa dilakukan saat kita Metafit menghubungi dokter misalnya untuk membujuk customer mereka meresepkan produk suplemennya untuk yang customer tersebut. Lalu yang kedua itu aliran informasi dua arah itu untuk memberikan kemudahan bagi calon pembeli untuk menanyakan detail produk dan juga manfaat yang ada pada kandungan Metafit tersebut kepada penjual, dan dapat meyakinkan atau menghilangkan keraguan mereka sebelum membeli produk Metafit. Lalu selanjutnya, untuk yang kelima itu hubungan masyarakat. Nah, di hubungan masyarakat ini juga kita memilih dua, yaitu kegiatan pelayanan masyarakat dan berita. Untuk kegiatan pelayanan masyarakat itu kita melakukan penyuluhan mengenai pentingnya hidup sehat di masa tua yang ditopang dengan meminum suplemen Metafit yang membantu untuk memperkuat tubuh, khususnya itu pada bagian otot tulang. Dan juga pada penyuluhan itu Metafit memberikan harga khusus bagi para lansia yang mengikuti penyuluhan tersebut. Dan yang kedua itu ada berita. Di dalam berita ini tuh Metafit memberitahu manfaat yang terdapat pada suplemen ini, dan juga memberikan sebuah testimoni dari seseorang yang sudah mengonsumsi produk ini. Nah, selanjutnya itu ada kampanye. Tema yang kita ambil itu cintai tubuh bersama melakukan Metafit, tetap aktif tanpa mengenal usia. Nah, tujuan dari kampanye itu adalah Metafit sebagai salah satu produk suplemen dari Indonesia yang turut serta memberikan partisipasi dan hiburan lewat kampanye ini. Nah, dalam kampanye juga dijelaskan bahwa hal ini tuh bertujuan untuk mengajak para lansia tetap beraktivitas dengan melakukan kegiatan olahraga untuk mencapai kesehatan yang prima dan tetap produktif di masa tua. Dan dengan adanya kampanye ini tuh dapat mengajak masyarakat mulai mencintai produk suplemen lokal yang tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Dan juga turut serta membantu dan mendukung produk lokal agar dapat dikenal oleh masyarakat luar dan memiliki manfaat yang sangat efektif untuk menunjang kesehatan tubuh. Dan juga terlebih dari produk ini tuh sebagai suplemen lokal asli dari Indonesia lebih cocok dengan masyarakat lokal karena kandungan yang terdapat dalam suplemen itu sudah cocok dengan metabolisme tubuh orang Indonesia.
Nah, juga selain itu, pada gerakan kampanye itu dapat memperluas segmentasi penjualan dan meningkatkan brand awareness akan manfaat yang diberikan oleh suplemen MetaFit. Lalu kita juga memiliki hashtag yaitu MetaFitness bersama sehat, tetap fit, usia hanyalah angka, dan tak kenal lelah. Nah, di sini juga kita memiliki sasaran segmentasi pasar dan strategi pasar. Untuk sasaran segmentasi pasarnya itu kita untuk fokus kepada para pensiunan kerja dan lansia yang tetap ingin memiliki badan yang prima, yaitu sehat dan kuat, baik pria maupun wanita. Dan untuk strategi pasarnya itu kita menggunakan media sosial, khususnya itu Instagram untuk mempromosikan dan mengkampanyekan produk MetaFit, dan juga mempunyai e-commerce yang memudahkan dalam memesan produk MetaFit, dan juga kita memiliki website sendiri sebagai tempat informasi mengenai detail produk dan profil perusahaan. Lalu yang berikutnya itu ada Instagram prototype yang telah kami buat. Nah, berikut adalah hasil postingan Instagram kami. Ada salah satu contohnya itu ada collab bersama brand ambassador kami yaitu Diah Permatasari. Lalu kami memposting apa sih kandungan apa saja yang berada di dalam MetaFit ini, dan kami menyampaikan kampanye kami yang diposting melalui Instagram dengan judul tetap aktif bersama MetaFit yang hashtagnya MetaFitness. Lalu berikutnya ada 4 story, highlight story kami agar meningkatkan brand awareness, dan kita akan mencoba berinteraksi lebih banyak dengan para konsumen. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.